Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Senin 8 Agustus 2022. Dan seperti biasa, Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Senin 8 Agustus 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, objek wisata The Great Asia Afrika Lembang memiliki spot baru untuk para pengunjungnya, yakni ada miniatur tembok Cina Tribuners. Selain menjadi spot baru untuk berfoto, miniatur tembok Cina juga menambahkan koleksi landmark dari 7 negara di The Great Asia Afrika. Dan seperti apa miniatur tembok Cina di sana akan dilaporkan oleh rekan Hilman Kamaludin dari Tribun Jabar. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Ariska dan para Tribuners. Kali ini saya ingin melaporkan terkait adanya wahana baru di kawasan objek wisata Lembang, tepatnya di Bukit Asia Afrika Lembang. Di mana di Bukit Asia Afrika Lembang ini saat ini ada terdapat wahana baru, yakni miniatur tembok Cina yang baru beberapa bulan terakhir ini pembangunannya baru selesai. Bahkan untuk pembangunan tembok Cina ini sampai sekarang pembangunannya belum rampung sepenuhnya. Tetapi untuk bangunan-bangunan seperti yang ada dulu sudah tampak terbangun, namun tinggal dilukis sedemikian rupa supaya bisa lebih menarik gitu, dan bentuknya semakin mirip dengan tembok Cina yang asli yang ada di negara Cina. Nah, terkait tembok Cina ini dipastikan ini menambah koleksi baru yang ada di TGA Lembang, di mana sebelumnya sudah ada landmark dari 7 miniatur 7 negara di Asia dan Afrika. Nah, untuk menambah koleksi di landmark untuk Asia ini ada tembok Cina sekarang yang baru selesai dibangun. Nah, tembok Cina ini berdasarkan informasi dari pihak pengelola yang membentang sepanjang 100 sampai 120 meter, di mana di tembok Cina ini tak hanya ada tembok Cina saja untuk bersuah foto, tetapi ada beberapa juga bangunan-bangunan yang tersedia, termasuk gerai-gerai makanan yang ada di sana, sehingga bagi pengunjung yang ingin menikmati tembok Cina ini, ketika merasa kelelahan bisa menikmati sejumlah gerai makanan yang ada di tembok Cina ini. Nah, pengelola sendiri tidak menerapkan tarif untuk menikmati wahana baru ini, hanya membayar tiket untuk masuk ke TGA Lembang aja sebesar 50.000 untuk satu orang. Kemudian di tembok Cina ini para pengunjung juga bisa melihat berbagai landmark dari beberapa negara, terutama yang paling jelas itu adalah landmark di negara India. Nah, dari ketinggian tembok Cina ini, para pengunjung bisa bersuah foto dengan background landmark yang ada di India, seperti masjid-masjid khas India, kemudian dan landmark yang lainnya. Untuk tembok Cina ini dibangun oleh seniman atau pelukis asal Jelekong di Kabupaten Bandung, di mana pelukis ini merupakan yang mendesain sendiri dari tembok Cina ini, kemudian melukis dan menggambar beberapa titik yang ada di tembok Cina ini, termasuk lantai ya. Untuk lantai sendiri digambar menyerupai tembok Cina yang ada di negara aslinya gitu. Kemudian ada beberapa juga gambar naga yang terdapat di dinding tembok Cina ini. Nah, untuk pengelola sendiri memastikan bahwa tembok Cina ini akan sepenuhnya rampung, terutama untuk lukisan dalam waktu dekat ini, sehingga para pengunjung bisa menikmati tembok Cina ini sambil bersuah foto dengan desain yang lebih menarik dari sekarang gitu. Soalnya untuk sekarang, untuk lukisannya yang dilukis oleh seniman asal Jelekong ini belum rampung sepenuhnya, hanya beberapa bagian saja. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Hilman Kamaludin dari Tribun Jabar.
Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Public Relation The Great Asia Afrika Lembang, Intania Setiati, serta pelukis asal Jelekong Aditya Ahmad Ramadan. Berikut liputannya untuk Anda. Ada 7 negara dan 2 benua. Kita ada penambahan lagi negara Cina, bahwa di sini kita membuat tembok Cina yang terkenal di negaranya dan menjadi salah satu wahana terbaru yang bisa dicoba, dinikmati oleh para pengunjung yang datang ke Great Asia Afrika. Keunikan dari tembok Cina ini apa, Bu, sebetulnya, Bu? Ya, jadi memang kita di sini karena tekstur landscape tempatnya yang naik turun, kemudian bisa dibuat menyerupai tembok Cina seperti yang di sana, walaupun ini hanya miniaturnya dengan panjang sekitar 100 sampai 120 meter, dibuat semirip mungkin dan bisa para pengunjung jalan melewati tembok Cina tersebut. Proses pembuatannya melibatkan seniman dari Jelekong, Bu, ini gimana, Bu? Ya, ada beberapa lukisan-lukisan yang khas untuk negara Cina. Itu memang kita menggunakan pelukis dari lokal yang memang sangat terkenal. Itu mereka bagus lukisannya. Itu kita memang mengambil seniman dari Jelekong. Ya. Oh, ada yang imajinasi kita gitu. Cuma kalau konsepnya itu dari yang punya ini gitu. Jadi tinggal mencurahkan jadi lukisannya gitu. Ya. Paling lama berapa Kang yang pernah dibikin di sini? Paling lama katanya sih 2 bulanan kalau lukisan. Kalau Kang sendiri keterlibatan yang di sini udah berapa banyak lukisan? Berapa banyak ya? Udah banyak berarti yang di sini. Lumayan lah, lumayan. Ada berapa pelukis dari Jelekong yang di sini juga? Saya kurang begitu tahu ya kalau Dilibatkannya berapa? ya. Kalau sekarang sih cuma ada 2, saya sama ada 1 lagi. Untuk tembok Cina gitu. Ya. Berarti yang di tembok Cina apa aja Om yang digambar? Yang dilukis itu apa? Itu naga sama ini baru ini 2. Ini apa temanya, Kang? Ini tembok Cina. Jadi di dalam tangganya itu ada gambar tembok Cina. Rencana ini sampai lantainya juga dilukis atau? Oh, belum tahu ya, belum tahu. Cuma segini aja kalau buat sekarang. Tribuners, Tri Tito Karnavian baru saja mengunjungi sejumlah spot wisata di Pulau Morotai. Tak hanya sekedar berkeliling saja Tribuners, istri Mendagri Tito Karnavian bersama istri mantan Bupati Morotai, Shirley Juanda, juga melakukan diving di sana. Lantas bagaimana keseruannya akan dilaporkan oleh rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Fisri. Baik rekan Fisri, silakan informasi Anda. Dapat saya laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten Pulau Morotai sendiri terletak di Provinsi Maluku Utara, berbatasan dengan negara Filipina di ujung Pasifik, di mana kabupaten ini memiliki sejuta tempat wisata, baik wisata alam, wisata bawah laut, dan wisata sejarahnya. Belum lama ini istri Tito Karnavian mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan melakukan diving di salah satu pulau, di mana pulau tersebut banyak dihuni oleh hiu, dan juga selain melihat hiu di bawah laut di Pulau Mitita, juga istri Tito Karnavian ini melihat langsung wisata sejarah di bawah laut, di mana wisata sejarah tersebut pada Perang Dunia Kedua alat-alat perang dibuang ke laut, jadi saat ini dijadikan sebagai wisata sejarah bawah laut. Nah, selain melihat hiu di bawah laut itu, dia juga mengunjungi beberapa pulau, di mana Pulau Dodola,
Pulau Junjung dan juga salah satu tempat museum terbesar di Maluku Utara, yaitu Museum Perang Dunia Kedua dan Trikora, di mana dia mengagumi tempat tersebut merupakan salah satu tempat yang unik dan juga bersejarah. Selain itu, istri Tito Karnavian ini juga mengajak para wisatawan, baik wisatawan untuk melakukan diving, snorkeling, dan juga wisatawan untuk wisata pantai, itu untuk ke Pulau Morotai. Mungkin itu dapat saya laporkan di Maluku Utara. Saya kembalikan di studio. Baik rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate dan Tribuners, rekan Fisri juga sempat melakukan wawancara dengan istri Tito Karnavian, Tri Tito Karnavian. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait dengan kunjungan hari ini kan dari sejak kemarin Ibu, kemarin kan ada misalkan di wisata di Pulau Morotai, melihat keindahan wisata yang ada di Pulau Morotai, misalkan nyelam bersama ikan hiu itu. Ya. Menurut Ibu sendiri pandangan untuk wisata Pulau Morotai seperti apa Ibu? Pulau Morotai ini adalah surga wisata bahari salah satu yang ada di Indonesia, karena Pulau Morotai dengan kekayaan biota lautnya, khususnya di sini terdapat hiu yang lumayan jinak ya, karena mereka sudah terbiasa dengan manusia, sehingga ini merupakan tujuan wisata yang unik untuk para penyelam. Kemudian juga ada beberapa spot yang mempunyai bangkai-bangkai pesawat perang, dan juga ada spot untuk para pencinta fotografi, juga foto makro, dan ada lagi beberapa spot lain. Memang Pulau Morotai karena lokasi yang cukup jauh, para diver mungkin agak kesulitan di sini. Tapi saya yakin para pencinta wisata baru, khususnya diver, tidak akan memasalahkan ke jarak yang jauh. Karena umumnya kita selalu ingin mendapatkan spot-spot yang baru atau tempat-tempat yang baru untuk menyelam. Untuk kan selain di Mitita sendiri nih, nah untuk di Dodola sendiri Bu melihat panorama pantainya. Dodola juga bagus sekali karena pasirnya indah dan unik, ada dua pulau yang bisa bersatu ketika dia surut. Ini bukan juga sesuatu yang unik untuk dikunjungi. Banyak sekali keunikan di sini, dan juga dari segi fasilitas cukup memadai untuk para penyelam datang ke sini. Untuk Pulau Junjung sendiri kan ada juga Ibu kunjungi di Pulau Junjung, salah satu tempat yang pernah. Ya, inilah kelebihan dari Pulau Morotai. Dari sejarah Pulau Morotai itu sendiri memang merupakan suatu pulau yang pernah menjadi base kapal udara Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Harusnya banyak sekali orang-orang datang ke sini karena menarik sekali dari cerita-cerita yang bisa kita google. Kita bisa melihat langsung lokasi-lokasi di mana jejak-jejak dari pasukan. Tribuners, bagi Anda yang gemar membaca, di Kota Malang ada satu tempat yang cocok untuk Anda, yakni Pojok Baca Digital atau Pojadi yang berada di Taman Trunojoyo, Tribuners. Di tempat ini Anda bisa membaca jutaan buku digital melalui aplikasi iPusnas yang langsung terpusat dengan Perpustakaan Nasional. Dan untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Rifki Edgar dari Surya Malang. Silahkan rekan Rifki. Baik Alexa, baik Tribuners, bisa kami informasikan bahwasanya saat ini Kota Malang telah memiliki pojok baca digital yang terletak di Taman Trunojoyo Kota Malang, atau tepatnya berada di depan stasiun Malang. Dan pojok baca digital ini sebelumnya telah diresmikan oleh pemerintah Kota Malang pada tanggal 22 Desember 2021 kemarin. Dan hingga sampai saat ini telah buka, di mana jam bukanya itu mulai pukul 9 pagi hingga jam 4 sore. Di dalam pojok baca digital atau Pokadi ini, masyarakat bisa melihat langsung koleksi berbagai macam buku digital yang berada di aplikasi iPusnas milik Perpustakaan Nasional,
Dan juga masyarakat bisa juga membaca buku cetak yang terdapat juga di dalam Pocadi tersebut, namun jumlahnya tidak begitu banyak. Dan di dalam Pocadi ini memiliki beberapa fasilitas juga. Selain itu tadi ada buku cetak dan juga buku digital. Di sana juga ada sejumlah permainan anak, terus kemudian sarana untuk menggambar dan mewarnai bagi anak-anak, dan juga fasilitas lainnya seperti wifi dan juga toilet umum. Di sana pula masyarakat bisa mengakses buku digital itu melalui 3 komputer yang telah disediakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Malang, dan juga ada 2 tablet juga yang disediakan pula agar masyarakat bisa membaca buku digital tersebut di Pocadi. Selain itu, karena lokasinya berada di taman kota, itu semakin membuat masyarakat betah juga di sana karena bisa membacanya langsung sembari duduk di taman kota menikmati udara segar yang ada di Kota Malang. Dan di dalam koleksi buku yang ada di Pocadi ini memiliki jutaan buku yang itu langsung terpusat di aplikasi iTunes. Jadi selain masyarakat bisa mengaksesnya melalui 3 komputer di sana ataupun di 2 tablet, masyarakat juga bisa mengaksesnya melalui HP masing-masing. Dan dalam sehari pengunjung yang berkunjung ke Pocadi ini cukup bervariasi, mulai dari 15 sampai 20 orang. Dan pemerintah Kota Malang pun berupaya untuk terus memaksimalkan peran pojok baca digital ini. Di samping itu, pemerintah Kota Malang juga terus mengoptimalkan peran dari perpustakaan umum yang dimiliki oleh Kota Malang. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang, Ariska. Baik, terima kasih rekan Rifki Edgar dari Surya Malang. Dan Tribuners, rekan Rifki juga sempat berbincang dengan Ilham, penjaga Pocadi dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Malang, serta pengunjung yang bernama Amalia. Berikut liputannya untuk Anda. Iya, saya rekam. Mas, di Pocadi ini ada apa saja, Mas? Di Pocadi atau pojok baca digital, yang pertama ada layanan untuk koleksi buku digital atau e-book. Disediakan 3 visi sumbangan dari Perpustakaan Nasional. Di dalamnya itu bisa diakses untuk koleksi e-book, namanya aplikasinya Ibusnas. Itu koleksinya langsung dari Perpusnas, diaksesnya lewat server yang di belakang situ. Oh gitu. Kemudian yang kedua juga menyediakan koleksi buku cetak. Itu juga dari Perpusnas dan juga dari Perpustakaan Kota yang ada di rak belakang. Oke. Kemudian yang ketiga juga ada untuk fasilitas mewarnai bagi anak-anak. Kemudian yang keempat juga ada untuk mainan juga dan pendaftaran anggota. Iya. Oke. Sejauh ini daya minat masyarakat untuk kesini seperti apa, Mas? Dalam sehari ada berapa masyarakat yang datang ke sini? Oke, kalau untuk minat masyarakat sendiri itu terutama kebanyakan dari untuk yang ibu-ibu sama yang adik-adik, terutama itu. Kemudian sama dari sekolah yang terdekat dari sini, SMA 3 sama 4 udah lumayan juga, udah mulai banyak yang tahu karena kan juga baru buka semenjak corona pandemi kemarin. Iya, Mas. Ini kan nanti ada 3 komputer di sini, Mas ya. Iya. Terus masyarakat nanti di sini kan membaca e-booknya. Iya, betul. Itu ada waktu nggak yang ditentukan? Kalau untuk waktu nggak ada sih, Mas, bebas. Bebas. Tapi selain 3 PC juga ada 2 tablet sebenarnya tambahannya. Oh gitu. Nah, Jadi selain 3 PC juga ada 2 tablet untuk mengakses aplikasi Ibusnasnya. Itu bisa di-download, Mas, e-booknya? Bisa. Oh, bisa gitu. langsung di HP juga bisa, di PC juga bisa. Oh gitu. Atau mungkin masyarakat punya di sini ada aplikasinya sendiri, bisa baca lewat HP masing-masing? Iya, bisa juga. Oh, bisa juga ya. Tinggal di-download aja di Play Store, namanya Ibusnas. Ibusnas ya? Iya, Ibusnas ya. Oke, siap. Mas Ilham sebagai apa ini, Mas? Saya sebagai ini aja sih, kebetulan yang menjaga di Pocadi. Menjaga di Pocadi, oke. Bu? Dari Amalia. Warga mana, Bu? Warga Malang. Oh iya. Dari Gripik. Gripik, oh ya. Bu, dengan adanya Pocadi ini tempat
bacaan digital ini seperti apa respon dari jenengan Bu? Ya sangat menguntungkan ya, apalagi untuk si kecil bisa menambah wawasan ya, terus bisa membiasakan sejak dini untuk belajar membaca, suka membaca. Oke. Terus di sini juga banyak sekali fasilitas seperti ada mainan, terus ada yang dilihat. Jadi selain Ibu membaca buku juga bisa untuk mengajak si kecil bermain di sini Bu ya. Gitu, oke. Ibu mungkin Ibu tahunya Pocah di sini dari mana waktu itu? Waktu itu ya main-main di sini. Oh, main di taman. Terus lewat sini kebetulan ada taman baca gitu. Alhamdulillah saya suka mending dibawa ke sini, nanti kalau sana bosan. Oke. Sudah sering berarti ke sini Bu ya? Oke, siap. Ya Bu, matur suwun Bu ya. Tribuners, event tahunan Jember Fashion Carnaval 2022 telah rampung digelar kemarin 7 Agustus 2022 malam. Acara yang mengusung tema besar The Legacy itu berlangsung secara meriah dengan penampilan dari para peserta selama 2 hari berturut-turut Tribuners. Di hari pertama pembukaan, Jember Fashion Carnaval menampilkan 2 kegiatan, yakni Jember Fashion Carnaval bertajuk Waci and Pets Carnival serta Artwear Carnival Tribuners. Sementara di hari kedua diisi dengan World Kids Carnival dan puncaknya Grand Carnival of Jember Fashion Carnaval. Dilansir dari tribuntravel.com, malam puncak Grand Carnival ini menjadi rangkaian Jember Fashion Carnaval yang paling dinanti oleh masyarakat. Sebab di malam puncak ini menampilkan parade kostum terbaik dari hasil kreativitas anak bangsa. Selain itu, di malam puncak Grand Carnival of Jember Fashion Carnaval juga menghadirkan spesial guest star Putri Indonesia 2022. Bahkan turut hadir pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Tribuners. Sebelum karnaval dimulai, Sandiaga Uno bahkan sempat memberikan sambutannya. Menariknya, setelah memberikan salam, Sandiaga Uno juga sempat membacakan 2 pantun Tribuners. Pantun ini dibacakan sebelum memulai sambutan dan juga setelah sambutan. Dari pantun tersebut, Sandiaga Uno mengajak masyarakat Jember untuk tetap berkarya dan membuat Jember menjadi kota karnaval yang mendunia. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Subokombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subokombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subokombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, selanjutnya kita akan melihat pengolahan sagu yang ada di negeri Rutong, Lei Timur Selatan Kota Ambon. Pengolahan sagu di sana biasanya dilakukan dengan dua cara Tribuners, yakni secara tradisional dan juga modern. Namun proses pengolahan sagu secara tradisional ini dinilai memakan waktu lebih lama dibanding pengolahan secara modern atau menggunakan mesin. Lantas seperti apa tahap pengolahannya akan disampaikan oleh rekan Tanita Patiasina dari Tribun Ambon. Silakan rekan Tanita. Baik, Ariska dan Tribuners, memang untuk pengolahan sagu seperti yang kita ketahui ada yang sudah menggunakan mesin, ada pula yang masih menggunakan cara tradisional seperti di negeri Rutong, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon, dan memang untuk negeri Rutong sendiri merupakan salah satu negeri yang memiliki hutan sagu terluas di Pulau Ambon, dan mereka sendiri pada saat kita berkunjung ke negeri Rutong, mereka menunjukkan ke Tribun untuk bagaimana cara mengolah sagu secara tradisional. Nah, secara tradisional ini mulai dari alat-alatnya itu benar-benar tradisional. Jadi ada yang terbuat dari bambu, ada juga yang dari pelepah daun kelapa maupun dari pelepah pohon sagu, juga ada yang alat-alatnya terbuat dari itu. Nah, untuk prosesnya memang lebih lama daripada mengolah sagu secara dengan menggunakan mesin. Untuk pertamanya itu sebelum mengolah sagu
kita harus memilih pohon sagu mana yang bisa untuk digunakan nih, diolah nih, yang minimal umurnya itu sudah memasuki 10 tahun. Jadi kalau di bawah 10 tahun itu pohon sagu belum bisa untuk digunakan atau diolah. Nah, setelah memilih pohon sagu yang sudah layak untuk ditebang, kemudian ditebang dan nantinya dibelah menjadi 2 bagian. Nah, setelah dibelah menjadi 2 bagian, itu masuk ke dalam proses pukul sagu. Nah, untuk proses pukul sagu ini, nanti dagingnya sagu yang berwarna putih akan diambil, itu dengan cara dipukul, makanya istilahnya pukul sagu, dan itu menggunakan alat bernama nani. Nani ini terbuat dari bambu yang dibuat seolah kayak alat cangkul gitu ya, tapi namanya nani. Nanti dikeruk, setelah diambil dagingnya itu kemudian dipindahkan ke alat penyaring. Nah, untuk memindahkan daging sagu ini menggunakan alat lagi yang bernama wadah yang bernama kamboti. Nah, kamboti ini terbuat dari daun pohon kelapa atau pohon sagu juga bisa. Dan itu bukan hanya bisa untuk memindahkan daging sagu, tapi juga bisa untuk kayak wadah buah dan lain-lainnya. Nah, setelah dipindahkan ke tempat penyaring sagu, untuk wadah penyaring sagu ini juga ada istilahnya ya, Tribuners. Jadi namanya itu sahani. Sementara kalau untuk menyaringnya sendiri namanya runut. Nah, sahani ini terbuat dari anyaman pelepas kelapa dan runut juga demikian. Jadi disaring, diambil airnya. Airnya itu bukan air dari luar, dari rumah gitu dibawa, bukan, tapi memang air di sekitaran mata sumber yang ada di sekitaran tempat pengolahan sagu. Setelah diambil airnya kemudian disaring, nanti air saringan bersama pati sagunya itu terpindah ke dalam sebuah wadah yang terbuat dari batang pohon sagu juga. Itu namanya goti istilahnya. Jadi nanti setelah air dan patinya itu masuk ke dalam goti, nanti airnya langsung mengalir keluar sendiri dan patinya itu nanti akan kayak berdiam gitu di situ. Nah, nanti setelah airnya keluar dari goti dan patinya mulai penuh di dalam gotinya, itu nanti akan dipindahkan ke dalam sebuah wadah lagi, namanya itu tumang. Makanya kalau di orang Ambon itu kalau dulunya itu biasa bilang mau beli sagu 1 tumang, jadi sagu 1 tempat itu Tribuners. Nah, untuk prosesnya sendiri, salah satu warga yang masih menjadikan pengelola sagu tradisional nama itu mengatakan bahwa mereka tidak setiap hari mengolah sagu, jadi memang ada waktunya mereka biasa buatnya itu 2 minggu sekali, dan itu biasanya menghasilkan sekitar 50 tumang sagu. Dan memang mereka mengatakan untuk seperti yang tadi pertama untuk proses pukul sagu itu tidak setiap hari, dan kalau 1 batang pohon sagu itu mereka harus menyelesaikan hari ini juga, karena kalau misalkan untuk besok itu biasanya mempengaruhi dari kualitas. Demikian yang saya laporkan Anissa dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Tanita Patiasina dari Tribun Ambon dan selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya kita akan ajak Anda untuk menuju ke Desa Muara Sakalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Di sana ada penangkaran satwa gajah yang baru diresmikan oleh Gubernur Jambi pada Sabtu kemarin, Tribuners. Desa yang berada di kawasan Bukit 30 ini memang terdapat ratusan gajah liar, dan kini ada 5 ekor gajah yang telah jinak, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sopianto dari Tribun Jambi. Silakan rekan Sopianto. Oke Tribuners, dapat saya laporkan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo, Desa Morosakalo, Kecamatan Sumai, satu di antara desa yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Desa tersebut berjarak sekitar 40 km dari pusat ibu kota Muaro Tebo, dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan roda 4 sekitar 1,5 jam perjalanan. Dari ibu kota Tebo kurang lebih 15 menit perjalanan kita menemukan Simpang Kandang. Dari Simpang Kandang belok kiri masuk ke dalam sekitar 35 menit terdapat Desa Muaro Sakalo, Kecamatan Sumai.
Untuk sampai ke Desa Morosekalo, kita melewati jalan tanah karena sepanjang jalan hingga ke Desa Morosekalo tidak ditemukan aspal, Tribuners. Pada musim panas, jalan tersebut berdebu, sedangkan pada musim hujan jalan becek hingga sulit dilewati kendaraan. Di Desa Morosekalo terdapat penangkaran satwa gajah yang sudah lama adanya, namun diresmikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris Sabtu 6 Agustus 2022, Tribuners. Di Desa Morosekalo kita bisa melihat langsung satwa gajah jinak sebanyak 5 ekor. Bahkan kita juga bisa bersuah foto hingga menaiki gajah tersebut. Desa Morosekalo berada pada kawasan Bukit 30, ada ratusan gajah liar yang tersebar di kawasan bukit tersebut, Tribuners. Informasi yang dihimpun, gajah liar yang tersebar di kawasan Bukit 30 Desa Morosekalo ada sebanyak 120 ekor, Tribuners. Setelah sampai di Morosekalo, kita menemukan gerbang penangkaran gajah jinak. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam lokasi kawasan penangkaran gajah tersebut, Tribuners. Di dalam kawasan penangkaran gajah kita temukan pendopo dan mes tempat wisatawan menginap. Disarankan bagi wisatawan untuk membawa bekal dari rumah karena di sekitaran kawasan sulit ditemukan warung, Tribuners. Untuk saat ini bagi pengunjung yang ingin melihat satwa gajah dikenakan biaya parkir sebesar Rp2.000, Tribuners. Dengan modal Rp2.000 kita sudah bisa melihat langsung satwa gajah di kawasan penangkaran gajah tersebut, Tribuners. Di sekitar kawasan penangkaran gajah terdapat pohon yang rindang, sehingga di kawasan tersebut udaranya cukup sejuk dan cocok bagi wisatawan untuk menenangkan diri ketika sedang stres, Tribuners. Tidak sampai di situ, di kawasan penangkaran gajah, kita temukan jembatan gantung. Jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung dari mes ke kandang gajah, Tribuners. Namun jembatan tersebut tidak bisa dilalui pengendara roda 4 maupun roda 2, Tribuners. Jembatan tersebut hanya digunakan untuk pejalan kaki. Dari atas jembatan kita bisa melihat langsung satwa gajah sedang mandi karena di bawah jembatan terdapat kolam pemandian gajah, Tribuners. Sekitar 500 meter dari jembatan kita menemukan kandang gajah dengan ukuran cukup besar dengan kapasitas 5 ekor gajah, Tribuners. Wisata yang satu ini memang belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, namun ini salah satu rekomendasi ketika berkunjung ke Kabupaten Tebo, Tribuners. Pada peresmian tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi penjabat Bupati Tebo Aspan. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita bunga di area penangkaran, Tribuners. Ada 5 gajah jinak yang dilepas untuk dikembangbiakan pada penangkaran di kaki Bukit 30 Desa Morosekalo, Tribuners. Sedangkan gajah liar yang berada di kawasan Bukit 30 sebanyak 120 ekor, Tribuners. Gubernur Jambi Al-Haris juga mendorong berbagai pihak untuk segera bersinergi mewujudkan penangkaran sebagai upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati serta memberi nilai tambah ekonomi, Tribuners. Untuk itu, Gubernur Jambi juga minta kepada pemerintah daerah Tebo bisa memanfaatkan peluang wisata ini nantinya, karena penangkaran gajah di Provinsi Jambi hanya berada di Kabupaten Tebo. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi mengapresiasi berbagai pihak yang bekerja sama dengan upaya menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati seperti yang dilakukan BKSDA pada hari ini. Hal ini merupakan sebuah kebersamaan untuk menjaga dan melindungi sebuah habitat kehidupan, hewan dan tumbuhan langka. Meskipun dilindungi juga harus dikembangkan serta dibudidayakan agar tidak punah, Tribuners. Melindungi tidak berarti melarang pemanfaatan flora dan fauna yang dilindungi sepanjang berasal dari budidaya dengan sertifikasi tertentu yang tidak mengganggu alam. Demikian rekan Adiska, saya kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Sopianto dari Tribun Jambi, dan selamat bertugas kembali. Tribuners, juara pertama Indonesia Next Top Model, Sarah Tumiwa menjadi spesial guest di malam puncak event tahunan Jember Fashion Carnaval 2022. Sebelum melenggang mengenakan kostum yang spektakuler di event Jember Fashion Carnaval, Sarah Tumiwa tampak melakukan gladi resik pada hari Sabtu lalu. Dilansir dari tribuntravel.com, hal itu diketahui dari postingan Instastory pribadi Sarah Tumiwa Tribuners. Selain mengunggah kegiatan gladi resik, Sarah Tumiwa juga tampak mencicipi kuliner yang ada di Jember. Dari beberapa unggahannya, Sarah terlihat menikmati sajian kuliner mie apung sampurna dengan topping biji cabai. Saat dilihat sekilas, mie apung sampurna ini mirip dengan mie pangsit pada umumnya, Tribuners. Di mana satu porsinya ini berisi mie, topping ayam, pangsit, rebus, potongan daun bawang, hingga bawang goreng. Hanya saja yang menjadi ciri khas mie apung sampurna ini adalah mie-nya yang dibuat sendiri dengan tekstur kenyal serta agak besar dan panjang. Mie apung sampurna merupakan kuliner yang cukup legendaris di Jember yang telah buka sejak tahun 1967. Dan selain mencicipi mie apung sampurna, Sarah juga sempat mampir ke salah satu coffee shop yang ada di Jember. Di coffee shop tersebut, Sarah tampak mencicipi beberapa menu Tribuners. Di antaranya ada cappuccino, es kopi damai, kopi latte, churros, dan coklat milk. Yang menarik perhatian Sarah Tumiwa adalah harga churros yang dibanderol dengan harga 18.000 per porsi. Dalam instastory-nya, Sarah Tumiwa seolah tak percaya dengan porsi churros yang disajikan. Terlihat seporsi churros yang disajikan ini adalah saus coklat ini terdiri dari 10 stik dengan harga 18.000. Di mana menurut Sarah, harga tersebut hanya mendapatkan satu cangkir kopi saja di Jakarta. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!